Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Digimon Adventure 2020 episode 4. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pada video sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana petualangan Taiji dan Sora menuju ke kuil yang ada di gunung. Begitupun di sisi lain Koshiro yang dalam perjalanan ke dunia digital telah ditelan oleh Digimon. Scene lalu memperlihatkan di mana Taiji dan Sora telah sampai di kuil yang mereka tuju. Di sana ada sebuah batu prasasti yang terdapat sebuah ukiran. Melihat hal itu, Taiji langsung melihat Digivice-nya supaya ia bisa menerjemahkan tulisan di batu itu. Dan benar saja, Taiji dapat membaca tulisan tersebut. Di tulisan itu mengandung perintah supaya kata-kata yang ada di sana disentuh. Ketika Taiji menyentuhnya, muncul sebuah bulu bercahaya berwarna putih. Sementara itu, Digimon yang memakan Koshiro dan Tentomon dengan tenangnya berenang. Lalu fokus berpindah ke Koshiro dan Tentomon yang sedang jungkir balik di dalam perut Digimon tersebut. Namun di sana Koshiro nampak tenang-tenang saja, bahkan Tentomon sampai memujinya karena Koshiro terlihat tak khawatir sama sekali. Di sana Koshiro lebih memilih untuk mencari informasi. Di samping itu, laptopnya juga masih bisa terhubung dengan dunia luar. Setelah itu, Koshiro menanyakan ke Tentomon tentang nama Digimon yang memakan mereka. Di sana Tentomon memberitahu jika Digimon itu bernama Wamon. Tentomon juga menjelaskan jika Wamon adalah Digimon yang berenang secara tenang di dunia network. Setelah itu, tiba-tiba Digivice milik Koshiro memancarkan cahaya dengan siluet yang menyerupai Digimon. Mengetahui itu, Koshiro langsung menghubungi Taiji dan mengabarkan jika ia melihat siluet Digimon bersayap. Sementara itu di kuil, Taiji dan yang lain juga sedang menyaksikannya. Di sana Agumon dan Piyomon seolah merasakan perasaan yang tak asing, perasaan yang pernah dirasakan sebelumnya. Lalu tiba-tiba siluet Digimon di depan mereka mengatakan bahwa mereka yang memiliki Digivice merupakan anak-anak yang terpilih. Di sana Digimon cahaya itu juga mengaku jika merekalah yang memerintah seluruh kehidupan di dunia digital. Oleh sebab itu siluet Digimon cahaya tersebut berkeinginan untuk menceritakan tentang sejarah dunia digital dengan kekuatan terakhir mereka. Lalu kemudian diceritakanlah bahwa dahulu telah terjadi pertempuran besar dan kuil di sana adalah tempat perlindungan terakhir bagi para Digimon. Lalu tiba-tiba kuil di sana berubah menjadi kondisi kuil di masa lalu. Tak hanya itu, dahulu ada Digimon cahaya dan Digimon kegelapan di dunia digital. Namun Digimon kegelapan di dunia digital telah merusak keseimbangan dunia digital. Maka karena kegelapan mulai bergerak, diputuskanlah sebuah perang. Mendengar penjelasan itu, terlihat di sana jika Agumon maupun Piyomon sangat membenci kegelapan. Kemudian cerita dilanjutkan yang dimana Digimon cahaya menyatakan perang dengan para Digimon pejuang lainnya untuk melawan Digimon kegelapan. Sampai akhirnya kegelapan pun berhasil dikalahkan. Namun dampak dari pertempuran itu teramat besar, hingga membuat keberadaan para Digimon pejuang menjelma menjadi sebuah telur. Setelah diceritakan hal tersebut, tiba-tiba Agumon maupun Piyomon menangis dan mereka tak tahu apa penyebabnya. Lalu setelah itu siluet Digimon cahaya itu mengatakan ke mereka dengan prediksinya jika akan ada kegelapan baru yang terlahir kembali.
Pasalnya saat ini Digimon kegelapan sudah mulai bergerak kembali. Ketika hari itu tiba, akan ada orang-orang dengan kekuatannya bisa membangkitkan jiwa para Digimon pejuang, sekaligus membimbingnya. Di sana dijelaskan pula bahwa mereka akan bertarung, belajar, dan meningkatkan kekuatannya. Tak hanya itu, mereka juga akan tumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa. Dan sosok itulah yang kemudian disebut sebagai Digimon, yang terlahir di dunia digital mengikuti hukum evolusi. Bahkan lambat laun, evolusi para Digimon akan mencapai kesempurnaan dan tak terhingga. Mendengar penjelasan tersebut, Taichi mulai menyadari tentang Digimon putih yang sebelumnya bertarung bersamanya. Lalu Digimon cahaya itu menjelaskan kembali bahwa ketika mereka mati, mereka akan mendapat penglihatan yang aneh, yakni sebuah kekuatan yang melampaui hukum evolusi. Pada intinya kekuatan ini memberi penglihatan jika akan hadir anak manusia yang membawa cahaya Digivice. Dan mereka bertarung serta berdampingan dengan para Digimon. Maka setelah lenyapnya para Digimon cahaya, anak-anak tersebut adalah harapan terakhir yang bisa melindungi dunia digital. Dan mereka adalah anak-anak terpilih yang tak lain adalah Taichi serta teman-temannya. Lalu dijelaskan kembali bahwa dunia network adalah dunia yang diciptakan oleh manusia, sekaligus terhubung dengan dunia digital dan manusia. Maka ketika kegelapan tak dihentikan, pengaruhnya akan keluar menuju ke dunia network. Dan hal itu akan berdampak pada dunia nyata. Setelah mendengar hal itu, Taichi mengatakan ke Koshiro bahwa penyebab kekacauan di Tokyo ada kaitannya dengan Digimon kegelapan. Koshiro juga menginformasikan bahwa separuh Tokyo sudah kehabisan tenaga listrik. Tapi yang membuat Koshiro heran adalah penyebaran dari pemadaman listrik di Tokyo tak mempengaruhi sinyal internet. Setelah menjelaskan itu, tiba-tiba Wamon diserang. Begitupun di kuil, Taichi dan yang lain juga dikepung oleh Digimon kegelapan. Lalu setelah itu, Digimon cahaya memberitahukan ke mereka jika Digimon kegelapan bisa merasakan kehadiran mereka. Kemudian Digimon cahaya itu juga memberikan tips untuk mengalahkan Digimon kegelapan, yakni dengan pergi menuju dataran, melintasi laut dan 7 benua di depannya. Lalu di sana akan ada cahaya dan harapan yang bertarung bersama para pejuang, yang tak lain adalah Digimon suci. Lebih tepatnya benua itu bernama benua Cloud. Selepas mendengar pesan terakhir dari Digimon cahaya, nampaknya penyerangan masih berlanjut. Dan ternyata Digimon kegelapan yang menyerang bernama Dokugumon. Di sana mereka heran lantaran Dokugumon bisa bekerja sama dan bersatu. Dan kita tahu bahwa sebelumnya ada Orgemon yang mungkin memimpin para Dokugumon untuk memburu Taichi dan yang lain. Sementara itu di sisi lain, para Tilomon juga sedang menyergap Koshiro dan Tentomon yang berada di dalam perut Wamon. Lantas kemudian Tentomon berusaha untuk membawa Koshiro keluar dari perut Wamon, yakni dengan menggelitiki amandelnya. Sesudah berhasil keluar, benar saja ternyata Tilomon mengincar Koshiro dan Tentomon. Di kuil mereka berusaha untuk melawan balik, tapi nampaknya serangan api Agumon tak mempan untuk menghancurkan jaring-jaring yang dibuat oleh Dokugumon. Melihat hal tersebut, Biyomon mengambil alih untuk diberi kesempatan menghancurkan jaring-jaring tersebut. Lalu Shin berpindah ke Koshiro yang setelah menganalisis ia mengetahui penyebab kenapa Tilomon menyerang mereka. Ternyata ada Digimon lain yang bernama Sonbirmon
dan Digimon ini memanfaatkan gelombang suara untuk mempengaruhi Tillomon. Selepas itu, Koshiro dan Tentomon terkena serangan dari Tillomon. Hal itu membuat mereka sangat-sangat terdesak dan berada dalam kondisi sulit. Melihat hal tersebut, Tentomon bertekad untuk melindungi Koshiro. Sampai ia kemudian berevolusi. Dengan evolusinya sebagai Kabuterimon, ia kemudian berusaha untuk melawan Tillomon. Begitupun di sisi lain, Taiji dan yang lain juga berusaha melawan balik. Tapi nampaknya para musuh terus berdatangan. Kemudian di dunia network mereka masih bertarung. Lalu Koshiro yang mengetahui penyebab masalahnya mengajak Kabuterimon untuk langsung menghajar Sonbirmon. Sampai akhirnya mereka berhasil dan Tillomon sudah tak lagi menyerang. Tapi nampaknya dari arah lain masih banyak kawanan Sonbirmon, namun mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Adapun di sisi lain nampaknya Taiji dan Sora telah berhasil mengalahkan semua musuhnya. Tapi di sini pertarungannya tidak diperlihatkan dan tiba-tiba mereka juga sudah berada di hutan, jauh dari kuil. Lalu setelah itu Koshiro menghubungi Taiji. Di sana Koshiro mengabarkan ke mereka untuk berhati-hati dengan Digimon Sonbirmon, karena Digimon itu yang mengendalikan para Digimon lain untuk menyerang mereka. Selepas menghubungi Taiji, Koshiro bergegas kembali menuju ke dunia digital untuk menemui Taiji dan Sora. Lalu dari arah lain kita diperlihatkan sosok Digimon kegelapan. Begitupun di tempat lain kita juga diperlihatkan Orgemon yang memerintah untuk melakukan pengejaran. Lalu sesosok Digimon kegelapan diperlihatkan kembali. Nampaknya kondisi kuil sudah hancur. Di sana terlihat bulu Digimon cahaya yang berharap supaya anak-anak terpilih bisa membawa kembali kedamaian. Shin lalu memperlihatkan sebuah Digimon yang kemudian ia menghampiri seseorang. Dan nampaknya orang itu juga memiliki sebuah Digivice. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Digimon Adventure 2020. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.